terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, selamat pagi, menjua-jua untuk kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah nanti kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi motivasi, dan tentunya menjadi pedoman di dalam kita melakukan aktivitas kita untuk hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, dan kami tetap merindukan firman-Mu untuk mengajari kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Bapak Nande, Turang Rasanina, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam surat Paulus di Efesus pasal 6, dimulai ayat 5 sampai ayat 6. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai ayat 6. Mari kita membuka Alkitab kita. Kami akan membaca firman Tuhan untuk kita. Beginilah firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 6. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan janganlah kamu hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang terkasih, kami melihat bahwa secara umum di dalam tulisan-tulisan Paulus selalu menekankan pentingnya tentang kesetiaan dan ketulusan. Pesan ini tentunya mendorong gaya hidup kita sebagai orang Kristen di dalam menghargai tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kesetiaan dan ketulusan lebih dalam lagi membentuk kita menjadi pribadi yang berkomitmen, berintegritas, konsisten, dan dapat diandalkan dalam hal kecil maupun dalam hal besar. Ketika gaya hidup kita di dalam kesetiaan dan ketulusan, kita tidak hanya menunjukkan integritas, tetapi kita juga akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kita akan menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain. Gaya hidup yang demikian tentu sudah dicontohkan oleh Paulus. Sudah dicontohkan oleh Paulus di dalam dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan.
dan diberikan tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tentu gaya hidup Paulus dalam ketaatannya tentunya juga tidak terlepas dari teladan yang telah dilihat melalui pribadi Yesus Kristus, di mana Yesus yang merupakan utusan Bapa adalah menjadi teladan utamanya. Pribadi Yesus memberikan teladan dalam menjalankan tanggung jawabnya yang begitu berat demi kepentingan orang banyak dan demi orang yang berdosa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus pada saat ini yang sudah kita baca, dan kepada kita pada saat ini, kita dapat melihat bahwa pasal 6 ini dimulai dengan sebuah pesan ketaatan dalam dua konteks ya. Kita melihat konteks pertama yaitu dalam konteks keluarga, kemudian dalam konteks dunia kerja. Di dalam konteks keluarga dijelaskan di sana kewajiban seorang anak. Kewajiban seorang anak adalah untuk mentaati orang tuanya. Kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab seorang bapa. Seorang bapa sebagai orang tua adalah mengasihi anak-anaknya. Dan kemudian dalam konteks yang kedua, yaitu dalam konteks dunia kerja, kewajiban seorang pekerja ataupun disebut sebagai hamba adalah mentaati atasannya ataupun tuannya. Tentu ini tidak terlepas dari konteks antara tuan dan hamba pada zaman kehidupan Paulus. Kemudian tanggung jawab para atasan ataupun tuan adalah menghargai para hambanya. Melalui cerita ini kita melihat bahwa sebenarnya teori Paulus ini adalah sebuah tuntutan akan keadilan dan kasih. Khususnya di ayat 5 dan ayat 6 dalam konteks dunia kerja yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, Paulus memakai 3 prinsip hidup. 3 prinsip hidup untuk menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang bawahan. 3 prinsip itu adalah yang pertama tentang bagaimana kita hidup dalam ketaatan, kemudian takut ataupun gentar. Takut ataupun gentar artinya bukan kita takut secara fisik, tetapi kita hormat kepada atasan kita. Kemudian yang ketiga adalah tulus. Dan ketiga prinsip ini pondasinya adalah melakukan ketaatan seperti ketaatan kepada Kristus. Itulah yang dia jelaskan di dalam ayat 6. Yang artinya pondasi kehidupan kita tetap berpusat pada kemuliaan Allah. Kemudian di ayat 6 Paulus mengembangkan makna ketulusan dengan tidak berpura-pura. Paulus memakai kalimat jangan hanya di hadapan mereka. Artinya Paulus juga menekankan bahwa apapun yang kita lakukan jangan di dalam kepura-puraan, tetapi harus dengan segenap hati melakukannya. Dengan demikian kita sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sangat mengharapkan kita, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari adalah pribadi yang menunjukkan karakter yang setia dan yang tulus. Menjadi pribadi yang setia dan yang tulus tentunya membutuhkan komitmen, membutuhkan konsisten yang selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Bisa saja pada saat ini kita berkomitmen, kita memiliki komitmen, kita mau menjadi orang yang konsisten. Tetapi kita tidak menjamini besok kita adalah orang yang memiliki komitmen dan konsisten, karena kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, tantangan itu bukan hanya datangnya dari diri kita, tetapi tantangan itu juga datangnya dari di luar daripada diri kita. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu pekerjaan atau bahkan pelayanan dengan penuh kepura-puraan. Hal ini kita lakukan untuk mendapatkan pujian, mencari muka terhadap atasan, ataupun supaya kelihatan orang kita ini adalah orang yang rajin. Tentunya melalui firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, cara yang demikian adalah sesuatu yang penuh dengan kemunafikan dan bertentangan dengan harapan Tuhan bagi kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk kembali merenungkan cara hidup dan cara kerja kita sebagai orang Kristen. Hendaknya membawa prinsip apapun yang kita lakukan,
lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, tanpa ada kepura-puraan, seperti yang disampaikan Paulus juga di dalam Kolose 3 ayat 23, bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadilah kita menjadi pribadi yang setia, pribadi yang tulus dengan mengedepankan kejujuran. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita di pagi hari ini melalui apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat pada saat itu dan juga kepada kita pada kesempatan ini. Selamat berkarya, selamat bekerja di dalam kejujuran. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengajari kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami, yang mengajari kami. Firman-Mu sangat berharga untuk kami renungkan. Ajari kami untuk mampu melakukan di dalam kehidupan kami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa buat GBKP Runggun Bogor Barat. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Bogor Barat. Tuhan juga memberkati semua selayan Tuhan, pendeta kami, pertua diaken emeritus. Begitu juga dengan tim-tim yang mendukung di dalam pelayanan, baik pengurus kategorial, pengurus PJJ, begitu juga dengan panitia-panitia yang mendukung di dalam pelayanan. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kiranya program pelayanan gereja Tuhan dapat dilakukan dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul di dalam keretakan di tengah-tengah rumah tangga. Begitu juga kami berdoa bagi mereka mungkin yang memiliki pergumulan di dalam sakit penyakit. Bagi mereka mungkin yang memiliki pergumulan di dalam perekonomian. Bagi mereka yang mungkin memiliki pergumulan di dalam hubungan, komunikasi, di dalam tengah-tengah rumah tangga. Tuhan, Kau memberkati, Engkau hadir sebagai solusi, Engkau hadir sebagai guru hikmat yang mengajari, sehingga melalui hikmat dalam setiap persoalan kehidupan yang mereka hadapi, mereka dapat hadapi dengan tetap berpengharapan dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapa yang terkasih, kami juga pada kesempatan ini berdoa buat semua pelayanan yang selayan Tuhan lakukan. Biarlah semua pelayanan mereka dapat lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Engkau ampunkan salah dan dosa kami. Dan kami akan tutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan. Kami ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam dari Banjarmasin.